Nggak dikenal. Apa namanya? Apa ini ya? Apa? Jadi Ratu Bilqis terkenal ayu banget. Apa? Akhirnya jadi gue ngekei bungkusan Vietnam Bilqis itu ayu tapi sikile koyo nopo jaran. Pepe salah. Ini kuda laut. Elek ayu tapi sikile. Sulaiman aku kurang atas. Akhirnya Sulaiman lu pinter. Waduh ayu ning ngono sampai dirabis ditaklukno kok. Ih, susah. Bagaimana sendiri coba bisa enggak? Itu udah superstar. Wah, kita dene gawe istana. Sangko min Zabarjat. Inara sorkum marotum min kuar. Pocok. Pocoknya ngisori bayi. Aku bisa pencet. Aku bisa pencet. Balik dicelok spontan Bilqis warga ngerti. Koyo-koyo Where? Terus sikile dicinci. Ngerti jebule wahyu. Resik gak ono. Wala are mau jebusuk. Jadi Ratu Bilqis terkenal. Presiden Rusia Vladimir Putin melarang militer Chechnya, pasukan andalan Putin mengikuti invasi penguasa Ukraina. Putin tahu persis bahwa seluruh pasukan Chechnya berpuasa. Ini merupakan bentuk penghormatan Vladimir Putin kepada pasukan Rusia yang beragama Islam. Mendengar surat Putin, Presiden Chechnya emang militer Rusia ada yang Islam ya? Banyak Chechnya ke Rusia dalam membebaskan Banyak warga ada Ukraina Islam. dari rejim Zelensky. Boleh jadi Ramadan dan momentum pembebasan Ukraina. Secara mencatat banyak kemenangan ayah. Oh, tunggu. Boleh disalah. nilai aksi ini sebagai sentilan ruang Gak usah bawa itulah, ngapain bawa? tidak membuat rakyat Ukraina menderita. Nggak usah. Kabarnya Kadyrov dan Putin Oke, menyiapkan nanti kemenangan sini usai Ramadan. Segenap kru rekam kabar mengucapkan selamat Ramadan 1444 Hijriah. Presiden Rusia Vladimir Putin melarang militer Chechnya, pasukan andalan Putin, mengikuti invasi pembebasan Ukraina. Putin tahu persis bahwa seluruh pasukan Chechnya berpuasa. Ini merupakan bentuk penghormatan Vladimir Putin kepada pasukan Rusia yang beragama. Ini memang keren banget. Bapak yang berhasil menguasai jalan masjid ya. Emangnya apa? Oke, Mbak Pura Emangnya diceritakan apa? bagaimana ceritanya awalnya Anda bisa Emangnya jadi seorang apa-apa? santri padepokan Emangnya apa? Emangnya apa? Emangnya apa? Emangnya apa? Emangnya apa? Permen. Aku sama ketinggian. kita tidak menggunakan kata santri karena sebenarnya itu tidak benar. 2016 silam. Ayahku saya. Ayahku saya. Ayahku bisa. Aku bisa. Ya pencekan. Tahukah kalian saat Nabi Khidir alaihi salam berkunjung ke rumah Aba Guru sekumpul? Suatu ketika, dahulu kala, sedang berkumpul para tamu, ulama, kiai dan habaib di kediaman Aba Guru sekumpul di Kalimantan Selatan. Pada saat itu, juga hadir sejumlah murid atau santri dari Aba Guru sekumpul yang asyik berbincang-bincang di ruang tamu. Pada saat asyik berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar Coba dulu. panggil salam dari pintu yang Kan Ade pernah belajar. Sekumpul dari para tamu yang berkumpul di situ pun menjawab salam tersebut. Dan tampaklah orang tua yang sekilas mirip seorang pengemis datang hanya untuk meminta minum. Lalu, Abah Guru Jangan gitu mama kepada kayak. orang tua tersebut. Begitu selesai meneguk air, orang tua mengucap alhamdulillah dan menyerahkan gelas yang masih banyak sisa airnya. Orang tua tadi mengucap terima kasih dan lalu mohon pamit undur diri. Orang tua tadi sambil kembali ke tempat semula sambil meletakkan gelas tadi di depan pemuda itu. Lalu, Abah Guru sekumpul menyuruh pemuda itu untuk meminum air tadi. Pemuda itu pun meminumnya tetapi hanya setegukan saja sehingga masih banyak meninggalkan sisa. Abah Guru sekumpul berkata, siapa yang mau minum gelas orang tua tadi? Dipersilakan, kata Abah Guru sekumpul kepada para tamu. Namun, tamu yang ada tampaknya tidak belajar. Namun, entahlah malas atau apa karena mungkin air Sana wudhu. seorang tua yang tampaknya mirip pengemis. Beberapa saat Awasin kemudian, dulu. Abah Guru sekumpul menyuruh
lagi kepada pemuda itu untuk Aku menghabiskannya. jadi. Karena hormat, ia pun menghabiskan air itu hingga habis tidak bersisa. Setelah sedikit menghela nafas, Abah Guru Sekumpul berkata kepada semua tamu yang hadir pada saat itu, "Adakah yang tahu, siapakah kakek yang mirip pengemis itu tadi?" Para tamu pun menjawab bahwa tidak mengetahuinya. Lalu Abah Guru Sekumpul berkata bahwa kakek mirip pengemis yang datang meminta minum tadi adalah Nabi Khidir. Setelah mendengar ucapan Abah Guru Sekumpul, para tamu yang hadir langsung berebut untuk mengambil gelas bekas minuman yang dipakai Nabi Khidir tadi, dan mengisinya kembali dengan air untuk bersama-sama secara bergantian minum untuk mengambil berkah. Subhanallah, pesan yang bisa diambil dari video ini, jangan pernah lihat orang dari luarnya, kita semua tidak tahu seberapa tinggi derajatnya di mata Allah. Tahukah kalian, saat Nabi Khidir alaihi salam berkunjung ke rumah Abah Guru Sekumpul, suatu ketika, dahulu kala, sedang berkumpul para tamu, ulama, kiai dan habaib di kediaman Karena Abah Guru wudhu. Sekumpul, Kalimantan Selatan. Biasa. Pada saat itu, juga hadir sejumlah murid atau sentri dari Abah Guru Sekumpul yang asyik berbincang-bincang di ruang tamu. Pada saat asyik berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara memanggil salam dari pintu yang terbuka. Abah Guru Sekumpul dari para tamu yang berkumpul di situ pun menjawab salam tersebut. Dan tampaklah orang tua yang sekilas mirip Di Sukabumi Indonesia hadir. Buat apa bang? Kalimantan hadir. Salam dari suku Bugis. Buat apaan itu? Abang bayi tanpa dijajah istri yang Cilacap hadir. Jangan isi masukkan dia. Pakai mangkuknya. Neng. Udah kan masukkan dia pakai mangkuknya. Hanya bilang tidak ada mangkuk. Bisa Ki, biasa lalu kan. Nggak suruh kasih. Nggak ada mangkuknya. Masuk etalase nomor 37 kayak gitu ya guys ya, keren banget, warnanya itu yang dapat harga murah pun buruan ya kak ya. Kan mekalnya ada bebas lawan anu konflik. Wah, tahukah kalian, saat Nabi Khidir alaihi salam berkunjung ke rumah Abah Guru Sekumpul, suatu ketika, dahulu kala, sedang berkumpul para tamu, ulama, kiai dan habaib di kediaman Abah Guru Sekumpul, Kalimantan Selatan. Pada saat itu, juga hadir sejumlah murid atau sentri dari Abah Guru Sekumpul yang asyik berbincang-bincang di ruang tamu. Pada saat asyik berbincang-bincang, tiba-tiba terdengar suara memanggil salam dari pintu yang terbuka. Abah Guru Sekumpul dari para tamu yang berkumpul di situ pun menjawab salam tersebut. Dan tampaklah orang tua yang sekilas mirip seorang pengemis, datang hanya untuk meminta minum. Lalu, Abah Guru... Waduh, kalau pipa listriknya dimasukin cor-coran repot ya. Nah, kalau misalnya kayak gini kan lebih enak. Pipa listriknya ada di atas plafon, maintenance-nya mudah, terus dilihatnya juga cakep. Waduh, kalau pipa listriknya dimasukin cor-coran repot ya. Nah, kalau misalnya kayak gini kan lebih enak. Pipa listrik. Ini dikasih tuh kabelnya. Sekarang bilang buka Apa matanya dikasih pelan-pelan, 30? terus satu titik di antara kegelapan di pintu paling belakang. Ya. Ayah kaya kapal ayah kaya. Ayo cepat. Nanti Dede masih lama. Masih banyak juga 120 kan, ntar juga menang lomba dapat lagi buatnya. Kita semua tahu Muhammad Ali. Ayah. Namun di masa kejayanya sebagai petinju ada pernyataan-pernyataan yang dilontarkan yang kemudian hari dia sesat. Misalnya dalam dunia olahraga tinju, kita semua tahu bahwa seorang petinju harus tampil percaya diri, dan begitu masuk sesi menimbang berat badan, atlet sering pamer otot dan melontarkan kata-kata menunjukkan kekuatan dan intimidasi lawan. Sayangnya Muhammad Ali sempat lewatan dengan belaga dewa sampai berujar, bahkan dalam ruangan Aduh. kamu tidak mungkin bisa menyentuh saya. Seiring waktu berjalan Muhammad Ali jatuh sakit
tepatnya mengidap Parkinson, di mana ketika dia memegang sebuah benda ringan sekalipun tangannya bisa bergerak tak keluar. Di Olimpiade Atlanta, ketika dia dipercaya untuk menyalakan api Olimpiade dengan memegang obor, tangannya gemetar. Suatu hari dia pun menceritakan kepada media mengapa menurut dia bisa jatuh sakit. Muhammad Ali bilang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan saya terkena Parkinson agar saya sadar bahwa saya hanyalah manusia biasa yang punya kelemahan seperti manusia lain. Dia mengerti meskipun dia gagal, dia tetaplah manusia biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membuat Anda menjadi orang terkuat di dunia pada suatu hari, tetapi dapat membuat Anda berjalan dengan optimal pada hari ini. Maka dari itu, jangan terlalu memegahkan diri sendiri karena kita bukan siapa-siapa tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersyukur dan semoga Ramadan tahun ini kita selalu diberikan keselamatan dan keberkahan. Amin. Kita semua tahu Muhammad Ali, dia meninggal sebagai seorang. Namun di masa kejayaannya sebagai petinju, ada pernyataan-pernyataan yang dilontarkan. Masih banyak kemudian kok. hari dia sesat. Misalnya Udah dalam dunia olahraga saja tinju, ya. kita semua tahu bahwa seorang petinju harus tampil percaya diri. Dan begitu masuk sesi menimbang berat badan, atlet tinju sering pamer otot dan melontarkan kata-kata untuk menunjukkan kekuatan dan mengintimidasi lawan. Sayangnya Muhammad Ali sempat lewatan dengan berlagak seperti dewa. Dalam ruangan sekalipun kamu tidak mungkin bisa menjadi besar. Seiring waktu berdetik, Close. Sabar dulu. Ntar dapat gol. Sabar, akan menang lomba. Ini jauh banget.